Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki, diberikan kemudahan dalam melakukan segala urusan apapun. Seperti biasa, kali ini saya akan membawakan kisah-kisah misteri di dalam channel ini. Oh iya, kisah kali ini didapatkan dari Kompasiana dan ditulis oleh Indra Rahadian. Di dalam cerita ini nama dan temannya tentunya kami samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Pabrik Gula Kedung Selo. 2 hari lalu siluet manusia bertanduk terlihat di dekat gedung tua bekas pabrik gula di desa Kedung Selo. Menurut kesaksian warga, sempat tercium bau amis darah dari dalam gedung. Kemudian terdengar raungan suara-suara. Menyusul ditemukannya 2 korban meninggal dunia dari warga di sekitar lokasi. Kejadian itu bermula saat 3 warga desa yang baru pulang berkebun mendengar dentuman keras seperti bunyi letusan meriam. Menjelang malam saat tiba-tiba turun hujan deras dan sewaktu ketiganya mendekati lokasi gedung, peristiwa naas itu pun terjadi. Sebut saja namanya Pak Deharso sebagai kepala desa di desa itu. Ia meminta polisi menyelidiki kejadian yang meresahkan masyarakat itu. Terlebih dengan 2 warga desanya yang menjadi korban dan 1 orang lagi tengah menjalani perawatan mental akibat trauma. Kekhawatiran itulah yang membuat Pak Deharso membuatnya ikut membantu kepolisian menyelidiki peristiwa itu. Ia mencoba meminta keterangan dari Karyono, satu-satunya saksi yang selamat. Tubuh Karyono bergetar hebat kala Pak Deharso bertanya kejadian mengenaskan itu. Mulutnya kaku dan wajahnya seketika pucat basi. Ia mencoba membuka mulutnya, tetapi kata-kata tertahan di kerongkongannya. "Tanto, Saiful, tewas." Suara yang keluar dari bibir Karyono seperti berdesis. Tidak lama ia pingsan setelah mengalami kejang-kejang. Hingga akhirnya 2 orang perawat bergegas membawanya kembali masuk ke bilik perawatan. Isu yang beredar di masyarakat pun kini kian liar. Berhembus cerita-cerita tentang gedung tua bekas pabrik gula itu yang dikenal memang sangat angker. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, warga sering melihat penampakan makhluk halus semacam kuntilanak dan juga genderuwo di sana. Lalu kemudian cerita itu dikait-kaitkan dengan cerita kecelakaan-kecelakaan kerja di pabrik itu tempo dulu, di mana terdapat beberapa kejadian pekerja tewas terjepit mesin dan juga jatuh dari atas gedung saat berenovasi. Namun kisah yang paling meresahkan warga adalah peristiwa kematian pemilik pabrik yang sangat-sangat tragis. Perampokan dan pembunuhan keji yang menimpa Menir dan seluruh keluarganya. Mayat mereka ditemukan di belakang pabrik dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dengan kondisi yang terikat dan tubuh penuh luka sayatan. Luka yang sama yang merenggut nyawa pun dirasakan oleh kedua warga, yaitu Saiful dan juga Tanto. Gatot, seorang tokoh masyarakat, tengah berbicara di dalam warung kopi milik Bude Lasmi agar tidak lagi mendekati bangunan bekas pabrik gula tersebut. "Cukup sudah 2 warga kita yang menjadi korban arwah gentayangan. Kalian semua tidak usah mencoba mengambil besi di dalam sana. Tidak usah kalian mengambil rumput-rumput di dekat gudang itu lagi," ucap Gatot sebagai seorang tokoh masyarakat. "Sepakat, Mbah. Saya juga pernah diketawain kuntilanak di situ," seru salah seorang warga. Genap 100 tahun sejak tragedi kematian pemilik pabrik, berhembus desas-desus bahwa arwah gentayangan itu tengah menuntut balas. Warga desa pun percaya bahwa arwah Menir yang dibunuh secara mengenaskan, arwahnya tidak tenang karena misteri kematiannya tidak pernah terungkap. Meskipun Pak Deharso buru-buru membantah kabar burung yang beredar di masyarakat, namun sebelum kematian 2 warga desa di lokasi itu terpecahkan, akan sia-sia memberikan pengertian kepada warga. Siapa yang tega melakukan ini? Pak Deharso yakin jika peristiwa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan fenomena mistis.
Di depan bangunan pabrik tua itu ia berdiri dan membayangkan peristiwa yang dialami oleh Karyono, Saiful dan juga si Tanto. Pak Deharso di sana mencium bau amis darah. Sesekali masih tercium di lokasi itu. Namun tidak ada ceceran darah atau petunjuk apapun di sana. Gemercik gerimis sisa dari hujan deras selama 2 hari yang belum bereda membuatnya urung masuk lebih dalam ke area pabrik. Ia menatap kosong pada sebuah ruangan yang tertutup puing-puing bata di sekitarnya. "Pak Lurah, hasil penyelidikan kasus sudah kelar. Sore ini kami undang Bapak ke kantor Polres Kedung Selo." Suara AKBP Teddy terdengar dari ujung telepon. Di dalam sebuah ruangan kantor Polres, Pak Deharso tengah berbincang dengan AKBP Teddy. Terlihat mereka begitu sangat serius, membolak-balikan laporan hasil investigasi, hasil otopsi, dan juga beberapa lembar foto di dalam map berwarna merah. Kasus ini erat kaitannya dengan beberapa kasus pencurian sapi dan juga kerbau di desa sebelah, namun belum ada tersangka yang teridentifikasi, ungkap AKBP Teddy. "Sudah saya duga, ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa mistis," ucap Pak Deharso. "Namun kasus ini masih belum menunjukkan titik terang. Kami masih butuh keterangan saksi," tutup AKBP Teddy. Balai Kesehatan Kedung Selo malam itu ramai dikunjungi tokoh-tokoh desa dan pihak kepolisian. Beberapa warga yang penasaran terlihat juga berada di luar pagar. Karyono, satu-satunya saksi kunci yang mampu membuka tabir misteri di pabrik gula Kedung Selo, kini masih dalam kondisi trauma. Tubuhnya tidak berhenti gemetar dan belum bisa diajak berbicara, hingga AKBP Teddy urung mengambil keterangan saksi. Namun suasana tiba-tiba menjadi heboh. Karyono histeris dan berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk tidak tentu arah. Matanya melotot, seakan menatap hantu. Goncangan tubuhnya tidak beraturan. Perawat kewalahan menenangkan Karyono. Sampai-sampai Pak Deharso turun tangan ikut memegang tubuh Karyono. Dipicu kerumunan warga dan juga tokoh masyarakat di teras Balai Kesehatan Mental, Karyono menjadi histeris setelah melihat mereka dari balik jendela. Teriakannya pun tidak henti terdengar sampai keluar. Gatot terlihat membuang puntung rokok dan beranjak pergi dari teras Balai Kesehatan. Ia melangkah terburu-buru dan diikuti oleh beberapa warga lainnya. Malam itu teriakan Karyono memang membuat suasana desa semakin menjadi mencekam. Keesokan harinya Pak Deharso kembali berkunjung ke Balai Kesehatan. Ia datang bersama seorang petugas polisi, hendak memindahkan Karyono ke fasilitas kesehatan mental di kota. Hal itu dilakukan atas saran dari AKBP Teddy, agar Karyono mendapatkan perawatan yang lebih baik, dengan harapan dapat mempercepat proses penyembuhan. Namun baru saja Pak D tiba di Balai Kesehatan, beliau dikejutkan oleh teriakan panik perawat dari bilik pasien. Lengkingan panjang Suster Setiawati terdengar histeris dari dalam bilik perawatan. Pak Deharso yang tiba di sana tidak dapat menahan kengerian dalam dadanya kala melihat kondisi Karyono yang sangat mengenaskan. Ternyata kejadian naas yang tidak diduga pun terjadi. Karyono tewas dengan leher yang terjerat tali pengikat sapi. Matanya terbelalak hampir keluar, dengan mulut yang terus mengeluarkan darah. Tubuh kaku itu berayun-ayun di plafon bilik kesehatan. Itu semua menambah panjang misteri yang tersimpan dalam ingatannya yang telah mati. Dan selesai. Itulah kisah singkat yang terjadi di pabrik gula Kedung Selo. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pengalamannya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.